Halo guys, kembali lagi di Tutup Toko. Kali ini bersama The Lost Man, Bima Wahyu. Iya cuy, masih hidup nih gue. Iya, nah ini kita juga baru mic. Kebetulan mic-nya cuma 2. Nah, kebetulan suara dia itu hampir 11-12. Jadi mereka pakai mic-nya berdua. Sedangkan kalau suara gua, gain-nya harus disetting sesuai suara gua karena suara gua agak lebih besar gitu. Alhamdulillah mungkin audionya bisa lebih bagus kualitasnya. Nah, sesuai yang kita ngomongin, Bima ini nggak dipecat atau dikeluarkan. Dia emang ngerjainnya di belakang layar. Emang dia sesimpel kerja di belakang layar aja gitu loh. Sama emang kemarin juga gue telombang ambing sih. Iya, dia lagi sibuk sama kerjaan kantorannya dia gitu. Nah, sekarang kita bisa bawa lagi si Bima ada di sini gitu. Jadi alhamdulillah bisa bertiga lagi. Mungkin sedikit update dulu kali ya ke toko kita ya. Alhamdulillah toko kita ada di all time high profit ya. Iya. Kemarin itu. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu. Masa nggak tepuk tangan? Tangan dong. Alhamdulillah ada di all time high profit. Padahal di masa-masa yang cukup sulit kalau bisa dibilang. Iya, kan? lagi bener-bener agak sepi sih. Iya. Ya gagal satu dan lain hal lah ya, banyak gitu. Nah, iya. Lu kalau ngomong BTW deketin ke mulut lu karena Oh, iya suara lu dong. kecil. Ya. Nah, alhamdulillahnya bisa profit gitu. Padahal toko pertama lagi sepi. Jarang banget ada orang main. Jarang banget ada orang main. Turnamen masih jalan tapi mungkin nggak seramai biasanya gitu. Karena pasti ada up and down-nya sih. Emang fase. Mana ada tren-tren aneh juga yang terjadi, yang pasti terjadi gitu karena kita berhubungannya sama komunitas sama manusia. Cuman bisa all time high. Ternyata setelah kita lihat-lihat produknya jalan ya. Oh iya itu. Produknya masih jalan. Alhamdulillah banget sih itu kemarin ketemu orang-orang yang Iya. tepat. Iya. Oke, anjing udah kayak Lo- cokok makan cok gue. Lu pernah aja ke Bima suruh dia yang pegang gitu terus dia ngomong gini halo Wis. halo halo tes 1 2 3 gitu. Kalau belum ditawarin ya gue gak menolak sih. Iya. Jadi alhamdulillah gitu. Nah sekarang kita mau ngebahas kenapa dari analisis kita ya, kenapa bisa kayak gitu dan kita mau nge-share ke kalian juga mungkin sedikit pengetahuan amatir lah ya, supaya kalian mungkin nggak kesandung atau jika ingin melakukan usaha juga gitu bisa lebih ada ilmunya gitu. Nah sebenarnya kita sadar ini dari salah satu fenomena ya nggak sih? Adanya tren baru di toko ini, di pemain ini. Nah, tren barunya ini adalah, jadi kan kalau trading card game ini kan banyak nih, trading card game ya kan. Misalnya ada game A, game B, game C. Nah, biasanya yang kita cover itu ada game A sama game B, let's say. Nah, game C ini kita nggak cover, ya kan? Belum cover lah gitu. Tapi kalau orang mau main di sini, silahkan aja. Tapi kita belum punya official turnamen, produk kita nggak masukin gitu ya. Iya. Nah, anak-anak lagi pada shifting main ke game C nih gitu. Which is kita belum cover. Nah, kemarin ada concern dari Iya, gue Dari kemarin. Marinaldi juga nih. Kemarin gue concern ketika kayaknya ketika lagi para player datang tuh banyak yang kemarin tuh milih game A, turnamen game A, tetapi yang datang rata-rata game C. Ya dan kayak gitulah. Sempat mikir juga apakah kita bakal masukin game C-nya atau enggak. Makanya gue concern tuh sempet nanya-nanya dan lain-lain. Nah, dari situ gue pribadi sama Bima discuss gitu. Waktu lagi ngurus event di Bogor nih, event OPT. Kita assess lah maksudnya. Oke. Game C ini kira-kira pertama kita taruhan dulu ya. Karena kalau customer kita yang di sini nih, ini makanya gue bilang kata kuncinya adalah episode ini know your customer sih menurut gue. Karena itu benar-benar ngebantu lu banget untuk decision making. Gue sama Bang Renaldi sama Bima itu tahu banget bagaimana behavior customer sini. Itu udah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Iya, udah banyak trial and error juga gitu. Iya, udah bertahun-tahun dari toko sebelum kita juga. Yang namanya tren-tren kayak gini itu Pasti terjadi. pasti terjadi dan belum tentu long lasting, ya kan? Kalaupun long lasting, nanti ada satu game yang ditinggal
untuk ke game baru. Jadi sama aja kayak buka tutup lubang gitu. Iya, game A, game C naik tapi game A-nya hilang gitu. Nah, dari situ kemarin gua sama Renaldi juga akhirnya discuss ya kita discuss. Gua rasa ini kita wait and see. Gua bahkan taruhan sama dia. Gua taruhan sama dia. Iya. Ini tren ini berlangsung berapa lama? Kalau gue masih baik lah. Ini 4 bulan lah, anak-anak masih mau seru-seruan dulu. Enggak. Kalau gua enggak 4 bulan kelamaan. Menurut gua kayak 2 bulan. Karena enggak akan lama. Karena kita udah pernah ngeliat orang kayak gini juga. Wah, gue dengar gitu gue semangat sih. Sebulan aja gue berani. Ya, tadi dia 2 minggu malah. Dia 2 minggu. Terus baru gue sama Bang Ray bilang, ini udah minggu kedua, lu mau taruhan? Gue sih gak apa-apa. Tapi bener ini minggu kedua masih sepi kan? Udah mulai sepi lagi malah. Nah gimana? Nggak tahu sih, kayaknya enggak sih. Kalau gue lihat dari player-playernya pun enggak sih, kayak minggu kedua ini nambah. Tapi dari yang kemarin-kemarin tuh kayak sepenglihatan gue ya, pas di toko lama dulu tuh, ini juga sempat kejadian kayak minggu pertama tuh orang tuh rajin banget, banyak yang ikutan turnamen. Lalu minggu kedua mulai berkurang, kayak mulai sepi, tapi yang main ada sepi. Mulai minggu ketiga tuh turnamennya sudah nggak ada. Lalu playernya pun juga udah mulai tinggal 1 orang 2 orang. Lalu ya terus-terusan trennya kelihatan dan akhirnya tiba-tiba game mati. Iya. Balik lagi game awal. Betul. Gitu. Jadi atas dasar itu kita ngerasa ini kayaknya wait and see aja gitu. Moreover, gue sama Bima hitung nih waktu itu, kita hitung bareng-bareng ya. Bertiga sih sama Bang Ray juga kita ngitung. Kalau kita masukin event, biasanya event itu ngambil hadiahnya adalah buka booster. Jadi buka booster pack kalau kalian tahu gitu. Yang kalau di Indomaret, kalau paling enak buat orang awam mungkin Pokemon ya. Paling enak buat orang awam. Iya, pasti ada itu booster di Indomaret. Di Indomaret. Itu kan ada yang booster pack itu yang dibuka kartunya random gitu. Nah, biasanya kalau turnamen kartu itu buka booster gitu untuk partisipasinya. Let's say kayak kalau Pokemon ya, let's say Pokemon tuh kan 20.000 kalau nggak salah harga boosternya. Nah, orang yang mau turnamen Pokemon itu kemungkinan harus bayarnya 25 karena 5.000 margin buat toko, 20.000 tuh booster buat dia partisipasi gitu. Ibaratnya ya harga booster sama harga jasa. Iya, harga booster sama harga turnamen masuk turnamen gitu. Karena nanti boosternya kan dibukain instead of lu dapat random, ntar boosternya dibukain semua. Nah, yang peringkat atas itu ngambilnya duluan. Jadi lu bisa ngambil yang paling cuan. Kalau turnamen di kartu tuh begitu rata-rata. Nah, kita udah ngelihat, let's say rata-rata yang turnamen 4 orang gitu. Atau 6 orang deh, let's say kita baik 6 orang. 6 sampai 8 orang deh. Nah, kalau 6 orang aja dikali 4, itu kan seminggu, dikali 4 minggu tuh sebulan. Itu tuh cuma 24 lu kali sama tadi NTV 25. Ya, 24. Let's say gini aja, 24 orang, masing-masing 1 booster kan. Berarti sebulan tuh habis 24 booster. Untuk lu bisa dapat 24 booster, lu harus stok 2 box. Berarti nggak, 1 box itu 20 soalnya. Berarti sisa kan? Iya. Sisa 16 booster kan? Itu lu rugi, toko rugi. Soalnya kagak habis. Lu makan produk mati. Iya, makan produk mati. Itu toko rugi. Gitu. Kalaupun 2 box itu habis dari by any means, orang beli, orang apa, margin itu mantok-mantok 20%. Which is kalau misalnya harga booster, let's say kalau Pokemon harga boosternya itu 400.000. Ini gue Pokemon karena orang awam termsnya paling enak lah gitu. Semuanya pasti tahu. Semua pasti tahu Pokemon. Atau Yu-Gi-Oh lah, Yu-Gi-Oh juga bisa. Game sejuta umat cuy itu. Iya. Let's say harganya 500.000 deh. 20% tuh ya 500.000. 500.000 kali 2 itu kan sejuta. 20% dari sejuta kan 200.000. Untuk effort dan risk sebesar itu dan dengan untung maksimal 200.000, kita ngerasa ini kayaknya nggak worth it. Nggak worth it, apalagi masih bisa diinjek-injek sama anak-anaknya. Iya. Kita ngerasa ini nggak worth it. Jadi kita pilih wait and see dan kita pilih untuk nggak fokus ke sini dulu. Gitu. Jadi apalagi another thing yang menurut gua know your customer ini penting. Yang tadi customer kita itu rata-rata behaviornya adalah di antara 2 hari dalam weekend itu mereka cuma bisa datang sehari. Gitu. Kalaupun mereka bisa datang 2 hari, mereka cuma bisa spend
satu hari spend uang banyak, which is mereka punya 2 game, game A sama game B. Pasti satunya nanti nggak ikut dia. Pasti salah satu mereka nggak ikut. Itu balik lagi ke teori buka tutup lubang yang kita hindarin dari awal ya. Iya, Indian of the Day jadi sama aja kayak lu buka satu tuni doang. Iya, Cuman Indian of- effortnya double. Benar. Effortnya double. Lu kayak ngebunuh anak pertama untuk anak kedua. Gitu. Jadi buat apa? Alhamdulillahnya kita bisa mempraktekkan know your customer ini. Mungkin dalam level yang masih gerasak gerusuk gitu ya. Iya, kita mencoba bersama lah. Belajar bersama. Gitu. Akhirnya kita bertiga mutusin untuk ya udah kita wait and see aja dulu gitu. Wait and see aja dulu. Plus juga kalau jujur kita juga kalau memang menguntungkan ya kelihatan kayaknya nguntungin nih ya kita emang harus nggak lakuin sekarang karena ini bukan waktu dan tempat buat terlalu rusuh banget buat ngambil kesimpulan kayak playernya banyak, ternyata ini bakal nguntungin terus nih karena dari manapun kita sudah sering ngeliat yang kayak gini-gini terus. Jadi data sama praktik lapangan sebelumnya beda kan. Hasilnya itu kan masih kurang lah intinya buat ngambil keputusannya. Iya benar. Gue setuju. Kira-kira itulah pengalaman kita yang mau kita ceritain di tutup toko kali ini lah ya. Pengalaman singkat yang kita mau ceritain. Dan yang penting adalah know your customer, itu penting banget sih menurut gue guys. Jadi lu mau jualan ke siapa, itu lu harus tahu banget karena ntar cara jualannya beda ya kan. Produk yang mau lu jual juga beda, diferensiasi yang mau lu bikin juga pasti beda. Gitu. Akarnya itu target market. Lu mau jualan ke siapa, problem siapa yang mau lu selesaiin gitu loh. Dengan produk lu, sorry. Soalnya kalau lu nggak tahu market, lu beranggapan seperti kayak lu jalan ke ruangan gelap yang lu nerobos aja. Sedangkan know your customer itu adalah api lu buat lampu lu lah buat at least lu bisa navigasiin jalan lu. Asal biar gak gerasak-gerusuk aja pas jalan. Nah, salah satu contoh yang gue mau kasih juga gitu mungkin ya guys ya. Mungkin kalian familiar sama Shopee Food sama GoFood. Ya kan? Gue sebagai mahasiswa yang ngekos, mungkin lu juga. Dulu terkadang gue akan pilih Shopee Food most of the time. Kenapa? Karena gue rasa Shopee tahu customernya siapa. Makanya dia bakar promo nggak terlalu besar, gitu. Tapi promo yang nggak terlalu besar ini bisa lu dapatkan di purchase yang nominalnya mungkin nggak begitu besar. Beda sama GoFood. GoFood itu gue nggak tahu sekarang ya btw. Ini zaman gue dulu, gitu. Zaman gue kemarin lah. Kayaknya sekarang juga masih gitu mungkin. Nominalnya tuh cuman bisa, maksudnya promonya tuh bisa lu tebus kalau misalnya lu sampai certain point of spending yang kalau gue bilang itu spending nggak satu porsi gitu loh. Iya, masih kok. Emang iya kan? mereka targetnya tinggi banget sekarang itu promonya. Bener. Gitu. Kalau dibilang promonya lebih gede daripada Shopee Food, kayak gratis ongkirnya mungkin bisa 5.000 gitu-gitu. Shopee Food kadang-kadang gratis ongkirnya 1.000 anjir. Bisa ambil free ongkir malah. Iya, bisa sampai free ongkir malah. Potongannya memang gede, tapi lu harus spend gede gitu. High risk lah. Sedangkan Shopee Food dengan cipritan potongan, anjir gua gratis ongkir bahasanya. Kepotong 1.000 anjir waktu itu. 1.000 doang gua kasih dah. Bener, lu gak usah kasih gratis ongkir, gua kasih 1.000. Lu cuma gimana istilahnya parkirnya ya itu berarti 1.000 itu. Iya. Gitu. Tapi lebih favorable karena mereka tahu customer mereka. Customer mereka adalah orang yang suka kalau mereka dapat promo, let's say. Ini anggapan gua aja ya sebagai entrepreneur pemula lah maksudnya. Kalau gue juga share sama lu berdua, mereka paham gitu. Yang beli sama mereka itu orang-orang yang dengan kelas ekonomi tertentu mungkin. Kalau nggak perantau sih. Perantau gitu. Jadi mereka most likely itu sendiri belinya, gitu. Satu porsian. Jadi mendingan mereka kasih diskon kecil karena mereka suka kalau dapat potongan. Tapi bisa motong di porsi kecil, di spending kecil. Karena lu tahu orang-orang ini nggak bakal pakai kompetitornya, karena dia nggak mungkin spend gede. Iya benar tuh. Iya kan? Iya, gue kemarin waktu kuliah juga gitu soalnya. Kalau misalkan gue kan sipil nih ya, gue banyak nih tugas kelompok gitu. Cuman kadang ya tuh kelompoknya yang berdua bertiga gitu doang. Kalau kayak gitu kita bisa pakai Shopee Food juga. Tapi kalau kita berlima nih ya, 7, 8 rame-rame gitu kan tembus tuh GoFood. Kita lebih milih GoFood. Iya gitu.
Jadi Shopee Food tahu customer dia siapa. Gue nggak bilang GoFood nggak tahu ya, mungkin GoFood punya Beda aja. targetnya sendiri. Cuman menurut gue yang mau gue highlight di sini Shopee Food yang pinter gitu loh. Bakar duitnya nggak seberapa menurut gue. Tapi kalau lu hitung-hitungin lagi dengan purchase ibaratnya gimana ya? Mereka bisa ngambil banyak volume, justru volume order, Iya, main kuantitas ya. main kuantitas. Tuh. Gimana menurut lo? Tanggapan lo? Iya, kalau kan walaupun gini ya, gue juga di rumah pun tetap pakai GrabFood juga buat apa namanya, GoFood dan lain-lain juga. Memang kalau memang tujuan lu kayak wah, beli makan buat sekeluarga, itu mungkin memang bener-bener worth itu yang diskon-diskonnya yang to be honest emang gede-gede banget yang GoFood itu. Cuman memang kan gak banyak orang yang keuangannya pengen kayaknya gue mau spend buat gue personal segini lah, terlalu banyak ya. Jadi ini memang benar, dan menurut gue Shopee Food juga kayak benar juga sih buat stick di planningnya dia untuk memang ngejarnya orang-orang yang ini doang. Benar-benar. Ya, jadi kira-kira itu mungkin contoh eksternal yang bisa gue kasih gitu, yang bisa gue bagi juga, yang udah kita kaji bareng gitu. Di sini gue akan lebih dominan karena gue yang bakal nyampeinnya gitu. Intinya, know your customer is a good thing to learn, is a good thing to have, and is a good thing to do. Gitu. Gue Bima sama Renaldi bener-bener terbantu banget ya kita sama bisa tahu customer gini gitu, behavior customer. Iya. Ini emang gue praktekin juga sih, ini kan nawar-nawarin produk toko kan seringnya gue yang ngajakin tuh, nih ada jajanan ini mau nggak, ada ini mau nggak. Soalnya kan kalau gue nggak tahu gitu kan gue lempar kosong. Salah satunya adalah waktu itu turnamen tuh harganya 40.000 ya, tapi lu dapet hadiahnya lebih besar. Terus akhirnya kita tahu ini kayaknya nggak kuat nih kalau 40.000, kita turunin ke 25. Hadiahnya bener-bener cuman promo pack aja, tapi yang promo packnya agak gacor sih dalamnya. Iya. Tapi yang 40.000 tuh juga dapat promo pack, cuman hadiahnya lebih lagi. Cuman ya dari bedanya di customer ini ya. Gila, lebih dari 2 kali lipat loh menurut gua. Volume turnamennya naik. Karena dari situ kita belajar, customer kita tuh willingness to spendingnya segini. Mereka tuh budgetnya segini. Mereka itu behaviornya seperti ini, seperti itu. Iya. Mereka ngejar apanya itu kok. Iya, ngejar apanya gini. Gimana sih mental mereka gitu. Kalau mereka spend tuh harapan mereka apa, ekspektasi mereka apa. Mungkin kalau kalian mau coba belajar lebih banyak lagi, kalian harus coba pelajarin target market sih. Biasanya di situ kalau pengembangan produk itu kita ngekaji marketnya tuh mereka pain point-nya apa, mereka problemnya apa, dan harapan mereka, ekspektasi betul mereka tuh apa yang mereka rasakan. Ada tuh yang empathy map gitu, kalian bisa coba googling. Terus di situ kita bisa kasih mereka solusi apa gitu. Nah dari situ kita bisa formulasiin produk selanjutnya. Kayak Valhalla, kita bisa formulasiin ke fase 2. Again, kita mau ngasih tahu kalau Valhalla udah nyampe fase 2. Kita akan target pasar yang lebih luas lagi, pasar dengan behavior yang mungkin lebih berbeda, dan kita akan menyediakan service yang meng-cater kebutuhan pasar tersebut, ya kan? Servisnya apa? Lihat aja nanti. Iya, kita lagi benar-benar lagi shifting gear benar-benar buat pindah ke fase 2-nya ini, dan memang kalau bisa dilihat ya, kita kan udah terbiasa ngeliat orang-orang yang tipe A yang biasa di toko nih. Nanti kita mencoba untuk cari yang tipe B yang menurut gue ini ada yang beberapa orang yang mirip di tipe A, tapi kita mau ngejar yang tipe baru ini. Intinya memperluas market lah, karena servisnya bisa kapabilitasnya diperluas ke situ. Ya. Betul. Itu aja mungkin ya hari ini. Itu hari ini kita sekalian juga ini kan apa namanya, mau infonya itu doang tuh. Wih, tapi lumayan sih bro, ini buat di satu segmen ini dapat 1 SKS bersama dosen Rizky terkait kita bertiga customer lah. ya. Ya, kita bertiga lah. Itu hasil jeripaya kita bertiga, cuman emang di video ini gue yang nyampein aja gitu. Gue yang nyampein aja karena mungkin ibaratnya kipernya gue lah maksudnya. Semacam bukan moderator ya, pembawa acaranya lah maksudnya. Iya. Jadi mungkin gue yang nyampein aja gitu. Juru bicara lah maksudnya. Juru bicaranya gue.
tapi itu hasil kerja kita bertiga gitu. Hasil discovery kita bertiga juga. Dia dari orang-orang yang si Bima dari orang-orang yang beli produk gitu. Gua sama Reynaldi mungkin dari orang-orang yang datang ke toko gitu. Kita bisa gather knowledge, kumpulin bareng-bareng. Betul banget. Iya, gue juga langsung belajar kan kayak ternyata di bisnis itu lu nggak bisa nyamaratain ke semua orang. Jadi lu harus bisa bedain gimana approach beda orang. Kayak Beda gitu market lah ya, beda market. beda profil lah. Beda profil lu harus approach-nya beda dengan cara yang beda. Benar. Gue juga mungkin mau share aja ke teman-teman hal-hal kayak gini penting. Kalian bisa belajar tadi itu yang target market gitu. Itu biasanya kalian dapetin juga kalau kalian belajar branding. Terus kalau misalnya kalian lagi assess product management itu biasanya kalian dapat gitu. Di framework product management ada yang gini-gini. Biasanya dikumpulin di empathy map, di user persona gitu. Macam-macam. Silakan dipelajarin aja kalau kalian penasaran. Gue yakin itu bisa ngebantu kalian di most of apa yang kalian lakukan sih menurut gue. Iya. Itu aja lah mungkin ya. Betul. Kita harus lanjut ke kegiatan lain. Ya gue Rizky. Gue Renaldi. Dan gue Bima yang baru kembali dari entah dari mana. Kita sampai jumpa ke konten selanjutnya. Terima kasih.